Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United dan juga Ruben Amorim sudah melakukan latihan pertama. Sangat exciting. Sangat luar biasa sih menurut gua, ketika gua melihat ya foto Ruben Amorim sudah memimpin langsung latihan. Ini berarti kalau izin kerja, visa kerja dari Ruben Amorim ini sudah tuntas ya, sehingga dia bisa langsung ikut dalam latihan. Artinya dia bisa memimpin latihan bersama dengan skuad Manchester United, di mana menurut informasi yang gua dapatkan ya dari website manunited.com, memang tidak komplit nih pemain-pemain Manchester United yang terlibat latihan ya, karena international break, banyak juga yang memperkuat tim nasionalnya masing-masing, sehingga dalam sesi latihan ya yang gua dapatkan informasinya dari manunited.com ini juga banyak melibatkan pemain muda ataupun tim akademi dari Manchester United. Langsung saja gue ingin ke manunited.com dulu. Berita dari Departemen Komunikasi Manchester United, Ruben Amorim terlihat di sesi latihan pertama dengan Manchester United sebagai head coach. Kamera dari Manchester United sendiri berada di Carrington di hari Senin untuk merekam momen-momen dari head coach asal Portugal ini bertemu dengan grup pemain di mana international break ini masih berlangsung. Oke, ini jadi berlangsung di hari Senin kemarin. Dari informasi yang didapatkan dari manunited.com, bagaimana Kobbie Mainoo ini yang masih terus berlanjut ya, membangun kebugarannya kembali, ini berada bersama dengan grup. Dia pada saat itu ada cedera menghadapi Aston Villa di bulan Oktober. Lalu Amad Diallo itu juga ikut dalam latihan ini. Dia sempat ada gangguan ketika menghadapi Leicester sehingga tidak dipanggil oleh tim nasional Pantai Gading. Lalu ada juga pemain belakang Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan juga Leny Yoro. Ini juga menjadi bagian dari sesi latihan, di mana mereka disebutkan masih terus melanjutkan ya bekerja terkait dengan fitness atau kebugarannya. Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof ini kembali di Carrington pekan ini untuk diakses dan juga menerima perawatan ya terkait dengan gangguan yang diterima oleh masing-masing pemain. Lisandro Martinez ini drop out dari skuad Argentina dan juga Victor Lindelof. Hanya 10 pemain senior dari tim pertama yang tersedia di latihan hari ini, dan beberapa pemain dari akademi ini menambahkan ya di sesi latihan itu sehingga bisa berlangsung. Wah, ini menarik, dan ada juga foto-foto yang dimuat di manunited.com. Ruben Amorim memimpin langsung latihan. Ada Kobbie Mainoo, Leny Yoro, ada Mason Mount juga. Ada Casemiro juga terlihat, ada Marcus Rashford di sana. Dan ada hal yang gua nilai ini menarik ya, di mana dari sesi latihan tersebut ada rekamannya, ada cuplikannya, tidak gua cantumkan di sini, tapi gua ambil di akun MUFC MPB bagaimana Mason Mount ini latihan bersama dengan Ruben Amorim. Lalu Leny Yoro ini ada sesi game ya, permainan ini menempati center back sebelah kanan, di mana Casemiro dan juga Kobbie Mainoo ini bermain di lini tengah. Anthony sebagai back kanan, ini peran yang dimainkan di latihan oleh pemain-pemain tersebut. Marcus Rashford tadi gue katakan ya, dia juga ikut dalam latihan. Lalu ada juga, kalau gue ambil dari Amorim Balls, akun X ataupun Twitter juga, ini dari rekaman dia mengatakan, dan juga gue saksikan rekamannya, bahwa memang Ruben Amorim ini meminta para pemainnya untuk sprint setelah mereka kehilangan bola. Jadi mereka diminta untuk bisa transisi dengan cepat ya, dari situasi menyerang ke bertahan. Jadi mereka ketika kehilangan bola langsung sprint.
Dan ya, dari akun ini pun juga mengatakan hal yang sama, bagaimana Leny Yoro bermain sebagai center back sebelah kanan, lalu Casemiro dan Kobbie Mainoo bermain di lini tengah, serta Anthony sebagai back kanan. Dan dia juga menyimpulkan ya, dari 7 menit cuplikan latihan video di manunited.com bahwa Leny Yoro, Jonny Evans, dan juga Luke Shaw ini bermain sebagai 3 center back di belakang. Leny Yoro sebelah kanan, Jonny Evans di tengah, dan Luke Shaw di sebelah kiri. Lalu di lini tengah tadi ada Casemiro dan juga Kobbie Mainoo, Anthony di back kanan, dan Tyrell Malacia di back sayap kiri. Lalu di depannya ada 2 gelandang serang yang diisi oleh Ahmad dan juga Mason Mount, serta ujung tombak Marcus Rashford. Nah, kesimpulan sementara ini dari apa yang ditunjukkan oleh Ruben atau di akun ini ya, dengan latihan pertama Ruben Amorim. Ruben Amorim langsung seperti dia katakan ya, dia dalam waktu yang singkat, tidak memiliki periode yang cukup lama training latihan sebelum pertandingan pertama, maka dia akan berusaha untuk menerapkan, mengimplementasikan apa yang dia ketahui secara dalam, secara luas, secara baik ya, yaitu adalah situasi 3 back. Dan dalam hal ini 3-4-2-1. Itu dulu. Jadi memang Ruben Amorim yang pertama ya, ini memang langsung memperlihatkan bahwa dia ingin mengimplementasikan seawal mungkin, sedini mungkin formasi yang dia sudah pakem, yang memang dia sangat percayai. Dan ini juga kan yang kabar sebelumnya juga sempat mengatakan kenapa dia tidak jadi ke klub lain, karena ya dengan situasi 3 back 4-2-1 maka ada banyak penyesuaian dari sisi squad. Itu yang membuat Ruben Amorim tidak jadi ya kan. Pada akhirnya dia ke Manchester United dan ya dia bebas untuk mempersiapkan tim dengan 3-4-2-1. Dan nampaknya formasi ini juga yang akan langsung dimainkan oleh Ruben Amorim di pertandingan menghadapi Ipswich dan juga pertandingan-pertandingan lain Manchester United di musim ini. Tentu saja taktik, strategi, formasi ini juga fleksibel, tergantung situasi di atas lapangan. Tapi juga bagaimana Ruben Amorim ini menekankan pentingnya transisi yang cepat. Misalnya tadi juga dikatakan ya, ketika kehilangan bola untuk sprint langsung. Ini kan dalam hal ya para pemain ini harus bergerak dengan cepat, dengan cair, tidak boleh pasif ya. Ini juga merupakan salah satu gaya permainan dari Ruben Amorim. Dan tentu saja bagaimana komposisi formasi. Kalau melihat tadi yang dikatakan oleh akun yang tadi gue sebutkan ya, bahwa Luke Shaw ini ditampilkan sebagai center back sebelah kiri, dan menurut gue ini bukan posisi baru dari seorang Luke Shaw. Dia juga pernah beberapa kali tampil sebagai center back di belakang dan dia bisa memerankannya dengan bagus. Gue inget banget itu 2 musim yang lalu ya, dia cukup sering itu mengisi posisi itu dan dia bisa tampil dengan cukup bagus. Dia bisa inverted dengan cukup lancar ya, dan dia bisa membaca permainan juga cukup oke. Dan menurut gue bukan tidak mungkin ini yang akan dimainkan oleh Luke Shaw juga. Tentu saja melihat bagaimana situasi dari Lisandro Martinez dan juga kesiapan kebugaran fisik dari Luke Shaw. Leny Yoro di center back sebelah kanan ini juga banyak diperkirakan ya. Casemiro dan juga Kobbie Mainoo banyak juga diperkirakan dia akan menempati lini tengah. Casemiro mungkin antara Case dan juga Manuel Ugarte ya. Lalu yang menarik adalah kalau Tyrell Malacia di back kiri ini bukan posisi yang baru bagi seorang Tyrell Malacia, tapi bagaimana Anthony ini bisa jadi ya akan menjadi pilihan di back kanan. Bagaimana dengan Mazraoui, bagaimana dengan Diogo Dalot? Ya, Manchester United ada banyak pertandingan. Jadi pemain juga tidak mungkin hanya 11-11 saja ya kan. Akan ada rotasi, akan ada pergantian. Ini hal yang normal sekali. Sering sekali pendapat ketika melihat Anthony, terus nanti gimana nih Diogo Dalot? Bagaimana dengan Mazraoui? Pemain Manchester United itu tidak hanya 11 pemain yang dibutuhkan dalam musim kompetisi ini, 18 bahkan lebih banyak lagi ya kan, karena memang ada rotasi, ada macam-macam yang membutuhkan pergantian lah, intinya seperti itu. Amad Diallo, Mason Mount ini unik ya. Mason Mount balik lagi ke posisi gelandang serang yang center ya. Apakah dia akan berduet dengan Bruno Fernandes, ini menarik. Dan bagaimana juga Marcus Rashford yang ditempatkan sebagai ujung tombak, ini nampaknya bisa menjadi opsi juga ya untuk mengisi lini depan. Bagaimana dengan Joshua Zirkzee, bagaimana dengan Rasmus Højlund?
pertandingan banyak. Ada banyak sekali situasi di mana ya harus melakukan pergantian pemain. Mungkin ada yang cedera, mungkin situasi fisiknya turun, mungkin ada mungkin tidak tampil bagus di pertandingan tersebut. Mungkin harus disesuaikan dengan karakteristik lini belakang dari back. Ada banyak sekali pertimbangan dan tidak bisa kaku. Oke, depan selalu Rasmus Højlund atau depan nggak bisa seperti itu sih menurut gue. Dan Rashford bisa dijadikan opsi ini ya di situ, nampaknya demikian nih dari apa yang diperlihatkan oleh Ruben Amorim di latihan pertama bersama dengan skuad Manchester United. Ya, tentu saja ini belum bisa menggambarkan secara menyeluruh apalagi detail terkait dengan seperti apa formasi dari Manchester United, permainan dari Manchester United. Maksud gue adalah berita-berita yang disampaikan, termasuk juga foto-foto ataupun juga cuplikan video ya yang ada di di manunited.com ini belum bisa seperti itu sih menurut gue. Ada banyak hal yang mungkin lebih kompleks yang tidak terlihat ya, yang tidak ditunjukkan juga kepada media, yang membuat mungkin Manchester United ya tampil berbeda sih dari periode-periode sebelumnya. Namun bagaimana pakem 3 back ini akan langsung ditampilkan oleh Ruben Amorim. Ternyata ini menurut gua ya dengan gaya seperti ini di lapangan latihan yang nampaknya ini akan menjadi konfirmasi bahwa Manchester United akan langsung nih tancap gas dengan sistem formasi yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Apakah akan langsung lancar? Apakah akan langsung pakem ini bisa dengan implementasi yang sempurna? Menurut gue masih butuh yang namanya proses dan juga waktu. Itu sih menurut gue secara ringan amatirannya, karena memang pemain-pemain inti lainnya belum bergabung ya kan, dan juga masih harus dilihat dulu nih bagaimana sistem ini dengan lawan-lawan di Premier League ya kan, keadaan, dinamika dan lain-lain. Menurut gue perjalanan masih cukup panjang dan ini mudah-mudahan juga dimengerti. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.